بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وكل عبادتنا يا الله يا رب العالمين. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah karena alhamdulillah Allah pada pagi hari ini masih menghidupkan kita, yang mana nikmat hidup itu adalah nikmat yang mahal. Makanya ketika bangun tidur kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita bersyukur kepada Allah terhadap nikmat hidup. Artinya apa? Ini nikmat kesempatan. Sebesar apapun kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh seseorang sebelumnya, dan ketika Allah tabaraka wa ta'ala masih memberikan kepada dia tambahan usia, artinya apa? Allah masih memberikan kepada dia kesempatan untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Terutama pada hari Jumat ini, mari kita banyak salawat kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang mengajarkan kepada kita itu ilmu yang bahkan jauh lebih mahal dari apapun. Warisan yang ditinggalkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam itu ilmu, dan ilmu tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan belajar. Makanya kalau ada orang yang mendapatkan ilmu, bahkan terkadang ilmu tersebut melanggar syariat Allah yang mana dia dapatkan dari jalur mimpi. Dan ada orang sekarang ya, dari mimpi mendapatkan zikir-zikir tertentu, yang mana pada akhirnya zikir tersebut diamalkan oleh siapa? Oleh murid-muridnya. Terkadang zikir yang didapatkan oleh gurunya itu dari mimpi mengalahkan zikir yang didapatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari wahyu. Kalaulah sekiranya syariat-syariat dan zikir-zikir atau apapun amal-amal itu didapatkan dari mimpi, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka tidak akan mungkin Imam Ahmad bin Hanbal itu sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi, tafal Imamul Ahmad marrataini haulal alam hatta jama'al musnad. Tidak akan mungkin Imam Ahmad bin Hanbal itu bisa berkeliling dunia 2 kali sebagaimana yang diucapkan oleh siapa? Oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Jadi Imam Ahmad itu keliling dunia 2 kali sampai dia mengumpulkan musnad. Sekarang ada orang mengaku dengan mimpi. Kalaulah sekiranya syariat dan apapun zikir-zikir yang didapatkan oleh seseorang itu harus dari mimpi misalkan, tidak akan mungkin Abu Darda dia akan mengatakan, aku apabila tidak memahami satu ayat dari ayat-ayat Al-Quran, yang mana ayat tersebut hanya bisa dijelaskan oleh orang yang berada 5 hari 5 malam perjalanan dari tempatku, maka aku akan tempuh itu. Dan kalaulah sekiranya agama Islam ini melalui mimpi saja, mimpi manusia biasa, tidak akan mungkin Pak Jabir bin Abdullah sebagaimana yang diceritakan oleh siapa? Oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Jabir bin Abdullah itu dia melakukan perjalanan 1 bulan dari kota Madinah ke kota Syam. Hanya untuk apa? Hanya untuk mengetahui satu hadis yang tidak dia dengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadis tersebut didengar oleh salah seorang sahabat Rasul, Abdullah ibnu Unais radhiyallahu taala anhu. Jabir tidak mendengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mendengar langsung itu adalah Abdullah ibnu Unais. Cuma permasalahannya Abdullah ibnu Unais ini berada di Syam, Jabir di Madinah.
Dan ketika itu Jabir tidak memanfaatkan mimpi. Dia datang, dia beli kendaraan, kemudian dia pergi melakukan perjalanan 1 bulan hanya sekedar untuk mendengar hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari sahabat ini. Madinah Syam itu 1658,5 km, Pak. Itu kalau kita cari di Google gini. Makanya ada orang sekarang ya di akhir zaman ini banyak yang sampai kita terkecoh dengan orang-orang yang mendapatkan wirid-wirid zikir-zikir dari apa? Dari mimpi. Kenapa? Karena memang agama Islam ini dituntut belajar, melakukan perjalanan. Dalam kitab yang dikarang oleh salah seorang ulama dan itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Safhat min Sadril Ulama, bagaimana pahit getirnya kesabaran para ulama dalam menuntut ilmu itu, Masya Allah. Tak ada mereka itu kadang yang mengandalkan mimpi. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka mari kita menjadi orang-orang yang ketika sudah mengucapkan Muhammadur Rasulullah, kita betul-betul mencari tahu apa saja amal-amal perbuatan yang pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, takutnya nanti kita mengucapkan Muhammadur Rasulullah tapi bohong. Pada pagi hari ini, sebagaimana yang diumumkan di WhatsApp, judul kajian kita itu adalah Jadilah Pemaaf. Jadilah pemaaf. Walaupun pada pagi hari ini kita hanya akan menyampaikan kisah-kisah tentang orang-orang yang mereka dengan mudah memaafkan. Walaupun pada pertemuan minggu selanjutnya kita akan menjelaskan kiat-kiat bagaimana bisa memaafkan orang lain, yang mana ini kita dapatkan dari kitab siapa? As-Sabru karangan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Pada pagi hari ini di dalam Al-Quran Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, yang mana ayat ini turun adalah teguran untuk siapa? Untuk Abu Bakar As-Siddiq. Di Abu Bakar As-Siddiq itu pernah ditegur oleh Allah ketika dia bersumpah tidak akan memberikan nafkah kepada siapa? Kepada Mistah bin Utsasah. Yang mana Mistah ini adalah kerabat atau keluarga dari siapa? Dari Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ketika terjadi peristiwa hadis al-ifki yang menimpa siapa? Putri tercinta dari Abu Bakar As-Siddiq dan istri tercinta dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Mistah juga ikut terpengaruh dengan berita viral tersebut. Dan kita tahu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan, maka dia akan mengundi siapa? Di antara istri-istrinya. Dan ketika itu yang keluar adalah siapa? Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anhu. Kemudian ketika Ibunda Aisyah bersama para pasukan kemudian dia tercecer, diselamatkan oleh siapa? Safwan ibnu Mu'attal. Safwan ibnu Mu'attal. Dan ketika diselamatkan ini, mereka masuk ke kota Madinah itu pada siang hari. Gembiralah siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ini bisa diviralkan nanti. Apa berita viralnya? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat serong dengan siapa? Dengan Safwan. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam berubah sikapnya terhadap siapa? Terhadap istri tercinta beliau. Kenapa? Karena wahyu belum turun. Dan salah satu yang terpengaruh dengan berita hoax ini, berita bohong ini, siapa? Mistah bin Utsasah. Kita bayangkan Pak, ada orang yang wak gen nafkah, wak bayar uang sekolahnya, wak gen piti seluruhnya, kehidupannya wak nak mencukupi. Piado berita miring yang belum pasti benar dan salahnya yang menimpa anak putri tercinta kita, satu lonya untuk ikut campur dalam masalah itu. Kira-kira kalau awak dalam posisi seperti itu mungkin akan bersikap sama seperti siapa? Seperti Abu Bakar As-Siddiq. Sudah kita yang memenuhi semua kebutuhannya, ketika ada berita bohong yang belum pasti benar dan salahnya itu, ikut pula kita mengiyakan. Maka Abu Bakar As-Siddiq bersumpah tidak akan memberikan nafkah kepada siapa? Kepada Mistah. Lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala menegur Abu Bakar As-Siddiq dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 22. Allah katakan, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلَ مِنْكُمْ وَالسَّاعَةِ. Jangan sampai ada di antara orang-orang yang berkemampuan dan punya kecukupan yang lapang di antara kalian bersumpah, ayyu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah. Untuk bersumpah apa? Tidak akan memberikan nafkah kepada siapa? Kepada karib kerabat mereka, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ditegur langsung. Wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan dan berlapang dadalah.
Allah katakan, "Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum?" Apakah kalian tidak suka kalau sekiranya Allah mencintai kalian dan mengampuni segala dosa kalian? Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Dan ketika turun ayat ini, teguran kepada siapa? Kepada Abu Bakar As-Siddiq. Allah katakan, mau tidak memaafkan dan berlapang dada. Dan jangan sampai ada orang kaya di antara kalian itu bersumpah tidak akan lagi memberikan nafkah kepada orang fakir miskin. Lalu apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Mulai sekarang aku tidak akan pernah memutus apa? Nafkahku kepada Mistah. Allah memerintahkan, menyuruh Abu Bakar As-Siddiq itu untuk memaafkan dan berlapang dada. Kenapa? Karena memaafkan dan berlapang dada itu adalah min sifatil muttaqin, di antara sifat orang-orang yang bertakwa. Bukankah Allah katakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ali Imran 133 dan 134. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan menuju surga yang Allah sediakan, yang seluas langit dan bumi. Disediakan bagi siapa? U'iddat lil muttaqin. Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa tersebut? Maka langsung ditafsirkan oleh ayat selanjutnya. Karena tafsir yang paling tinggi itu adalah Al-Quran dengan Al-Quran. Dikatakan, siapa orang yang bertakwa tersebut? Alladzina yunfiquna fis sarra wad darra, yaitu orang-orang yang mereka menginfakkan harta mereka baik dalam kondisi sulit maupun lapang. Itu yang pertama. Wal kadhimina al ghaidha, dan orang-orang yang mereka bisa menahan amarah. Wal afina 'anil nas, dan juga orang-orang yang mereka mudah memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Muhsin. Jadi orang Islam itu tidak ada dendam, Pak. Tidak ada dendam. Dan bahkan tidak boleh seseorang Muslim itu dia menyimpan dendam. Tidak boleh. Kadang di masyarakat ibu apa? Ada orang beredek kakak, DPT 50.000, tersinggung sekali, tidak mengecek selama sekian bertahun-tahun. Terjadi. Tersinggung dengan satu ungkapan, kemudian tidak lagi berbicara dengan kakaknya, dengan adiknya, bahkan dengan orang tuanya sendiri. Dia putus tidak mau berbicara. Apa? Karena tersinggung dengan satu dua ucapan saja. Di tempat kita ada itu, Pak. Seorang anak yang tidak lagi mau berbicara kepada orang tuanya itu sudah bertahun-tahun, Pak. Kenapa? Karena tersinggung dengan siapa? Dengan orang tuanya. Dan umat Islam ini adalah umat yang mereka tidak boleh menyimpan dendam, harus menjadi orang yang pemaaf. Dengan satu ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anaknya dari siapa? Dari Umar bin Khattab itu pernah bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh siapa? Oleh Syalbani rahimahullahu taala. Dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah." Datang seseorang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, kam a'fu 'anil khadim?" Pernah dengar hadisnya? Dia bertanya, "Ya Rasulullah, berapa banyaknya aku harus memaafkan pembantu?" Ini pembantu, Pak. Pembantu. Kam a'fu 'anil khadim, berapa banyak aku harus memaafkan pembantu yang bersalah dalam satu hari ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Diam ketika itu, kemudian dia bertanya kembali. Ketika bertanya pertama Rasulullah diam. Tanya kedua Rasulullah diam. Yang ketiga Rasulullah diam. Apakah Rasulullah tidak mendengar? Mendengar. Tapi biasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin melihat seberapa sungguh seseorang itu ingin bertanya. Makanya ketika ada hadis-hadis yang kita temukan, ada orang bertanya sekali tidak dijawab langsung oleh Rasulullah. Kedua tidak dijawab, yang ketiga tidak dijawab. Apakah Rasulullah tidak mendengar? Beliau mendengar, tapi ingin melihat sebagaimana kesungguhan seseorang itu. Yolai batua, lai berapa pentingkah pertanyaan ini untuk orang tersebut. Dia bertanya 3 kali, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam.
Lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala kullu yaumin 70 marrah. Setiap hari itu berapa, Pak? Membantu. Kalau bersalah kepada kita berapa kali kita maafkan dalam satu hari itu? 70 kali, Pak. Ada orang bersalah 70 kali karyawan awak dalam satu hari, Pak. Kadang-kadang karyawan bersalah 3 kali dah dipecat kan? Salah 2 kali dipecat. Ini pembantu. Bukan karib kerabat kita, adalah orang yang bekerja dengan kita, yang melayani kita. Lalu bagaimana dengan orang tua kita? Lalu bagaimana dengan suami kita? Bagaimana dengan istri kita, anak-anak kita, karib kerabat kita? Maka tentu mereka jauh lebih aula dibandingkan ini. Dalam Islam itu tidak ada dendam, Pak. Jadi orang pendendam itu tidak lama lalu. Tak lama. Orang kalau dendam ke orang ke masuk kecil masjid nampak terompahnya nyola balik. Tak lama saya lihat kan. Kalau masuk kecil tempek tu nampak otonya. Apa yang terjadi? Perasaan kita tidak enak. Padahal bisa jadi yang bawa mobil itu bukan dia. Jadi oto sih lupa tak lama perasaan. Dan betapa banyak orang-orang dimasukkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala karena adab dan akhlaknya. Dan salah satu akhlak yang mulia itu adalah ketika seseorang itu dengan mudah untuk memaafkan. Dalam Al-Quran diceritakan di antara salah satu sifat para nabi itu adalah dia mudah untuk memaafkan. Kita ingat bagaimana cerita Nabi Yusuf alaihissalam, Pak. Saudara-saudaranya bikin makar ingin membunuh dia, kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Ketika dimasukkan ke dalam sumur tidak pula meninggal, kemudian ketika itu diselamatkan oleh orang. Pas diselamatkan oleh orang bukan pula diselamatkan tapi dijual, Pak. Nabi dijual. Pada akhirnya dia menjadi wazir di negara Mesir. Dan ketika terjadi paceklik di tempat dia, di kampung halaman dia, para saudara-saudara tersebut kembali menemui Nabi Yusuf alaihissalam. Itu sudah berapa lama waktunya? Dah tenggang waktunya sudah lama itu, Pak. Belasan tahun mungkin. Dari awal dia dimasukkan sampai dia kembali bertemu dengan siapa? Dengan saudaranya. Yang juga masuk penjara nantinya. Lama itu. Kemudian saudaranya tidak kenal lagi dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Baca di surat Yusuf. Dan Nabi Yusuf masih kenal dengan saudaranya. Kenapa? Karena wajah mereka juga tidak berubah. Nabi Yusuf alaihissalam yang dulu kecil sekarang sudah dewasa besar, tidak lagi mereka kenali. Kemudian ketika terjadi Nabi Yusuf alaihissalam bikin makar bagaimana supaya mereka ini tinggal, nanti ada saudaranya Bunyamin tinggal, bagaimana diletakkanlah Suwa al-Malik ke dalam salah satu gantang di antara saudaranya. Dan kemudian ketika ditemukan gantang tersebut, Nabi Yusuf mengatakan bahwasanya ini maling. Dan ketika mereka mendengar Bunyamin, ya, dia mengatakan namanya Bunyamin, maling, apa kata saudaranya? Iyasrik faqad saraqa lahu akhun min qabl. Coba apa? Masih dendam saudaranya. Kalau Bunyamin ini dia maling, dulu saudaranya juga maling. Padahal Nabi Yusuf alaihissalam itu sudah tidak ada lagi bersama mereka. Kejadiannya sudah lama itu. Padahal mereka itu masih menyalahkan siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia sudah memperkenalkan dirinya, saya Yusuf, saudaranya tidak disalahkan, Pak. Tidak disalahkan. Padahal semua peristiwa dari awal sampai akhir itu siapa yang menyebabkannya adalah saudaranya. Tidak disalahkan. Apa kata Nabi Yusuf? Ba'da an nazagha syaitan baini wa baina ikhwati. Siapa yang disalahkan Nabi Yusuf? Syaitan. Saudaranya masih ingat dengan kesalahan atau misalkan masih dendam dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Padahal Nabi Yusuf dalam pikiran mereka itu sudah meninggal. Dan Nabi Yusuf ketika dia sudah memperkenalkan dirinya, dia tidak menyalahkan saudaranya. Maafkan. Gila banyaknya masalah Pak Ustaz. Maafkan. Ada dulu orang bertanya di masjid di Bukit Tinggi kan. Ustaz, hamba punya saudara, Ustaz. Punya saudara. Nyecok kecil kasar kamu, Ustaz.
Kasa tadi. Sedangkan ambo yang memberikan nafkah biaya kehidupannya, Ustaz. Apakah mesti ambo putus? Mau sampaikan maafkan, Bu. Tapi lah sakit mana hatimu rasa, Ustaz? Masa mau maafkan, Ustaz? Maafkan. Terus berikan pemberian kepada dia yang semoga pemberian tersebut itu bisa melunakkan hatinya. Bukankah Rasulullah SAW diceritakan ada salah seorang yang akhirnya dia menjadi sahabat, lupa namanya, tadi ingat. Yang ketika terjadi peristiwa Fathul Makkah, orang ini dia belum masuk Islam. Dia ingin kabur dari kota Makkah. Kenapa? Karena ketika itu umat Islam sudah menguasai kota Makkah. Kemudian ketika Rasulullah SAW, lupa namanya antara Safwan dengan ini. Ketika Rasulullah SAW tahu bahwasanya orang ini ingin kabur keluar dari kota Makkah, dikejar oleh umat Islam. Kenapa? Karena memang dia ingin bunuh diri, Pak. Islam sudah dikuasai oleh Mekah sudah dikuasai oleh umat Islam. Maka orang ini dia ingin kabur keluar dari kota Mekah. Kenapa? Sudah tidak ada lagi harapan. Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu bahwasanya dia ingin kabur. Kemudian diselamatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikatakan akan diberikan jaminan. Kemudian ketika terjadi perang Hunain, Pak, dia belum masuk Islam. Umat Islam itu kan mendapatkan ghanimah yang begitu banyak. Lalu apa yang terjadi ketika Rasulullah SAW tahu bahwasanya orang ini suka dengan harta? Semua kita suka dengan harta. Maka ketika itu Rasulullah SAW itu memberikan kepada dia 100 ekor onta. Orang bangi kawak, Pak. Bangi kamu kotua. Masih berang tu lain. Lagi orang rumah cik kan. Kira-kira kurang tak berangnya? Kurang tak? Dorang berang kawak tu lagi piti. Senang taknya. Nah, sebelumnya 100% berangnya kawak, kini kurang tak? Dan inilah yang dipraktekkan oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Diberikan 100 ekor onta. Kemudian ketika dapat ghanimah lagi, diberikan 200 ekor onta. Sampai dia sendiri mengucapkan syahadat. Sampai dia mengatakan, dulu Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling aku benci di permukaan bumi ini. Tapi la yazali yu'tini. Tapi dia terus memberiku. Sampai dia sekarang orang yang paling aku cintai di permukaan bumi ini. Kasih terus. Berang orang kawak kan agen pembukuan. Oh nak terima pembukuan kau tak ada racun lebih pagi piti. Piti ada racunnya. Ada tak? Berikan terus. Kenapa? Karena memaafkan ini dan berlapang dada itu adalah sifatnya para nabi dan para rasul. Sifatnya orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Syekhul Islam. Ini banyak orang yang ketika mendengar nama Syekhul Islam itu agak alergi sedikit ya. Kenapa? Karena memang mereka tidak tahu dengan bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tidak tahu mereka. Syekhul Islam adalah orang yang pemaaf, Pak. Antara murid beliau kan adalah Imam Ibnu Qayyim. Murid siapa? Murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka sampai Ibnu Qayyim itu menceritakan, kami berharap bisa berbuat baik kepada karib kerabat kami sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berbuat baik kepada musuh-musuhnya. Ini dahsyat, Pak. Kami ingin dan berharap bisa berbuat baik kepada siapa? Kepada karib kerabat kami sebagaimana Syekhul Islam berbuat baik kepada musuh-musuhnya. Kalau ada orang yang tidak kenal dengan beliau, masih marah dan mungkin agak sensitif mendengar nama beliau, coba baca sejarah beliau. Pasti akan menjadi orang-orang yang cinta kepada beliau. Kenapa diceritakan suatu ketika? Ada salah seorang yang setiap hari pekerjaannya adalah mencaci maki siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Setiap hari pekerjaannya mencaci, Pak. Awak kalau tiap hari dicaci di orang tadi, itu tiba-tiba orang yang mencaci waktu hari itu mati, Pak. Bah kira-kira perasaan. Tiap hari awak dicaci kau, itu tiba-tiba meninggal mendadak saja. Bah perasaan awak.
Setidaknya mungkin kalaupun tidak akan kita ucapkan alhamdulillah, mungkin kita akan tersenyum kan? Akan senang. Dan ini yang terjadi, ada salah seorang yang bernama Ibnu Makhalif, yang mana pekerjaannya setiap hari dicaci Syekhul Islam, dicaci Syekhul Islam, dicaci terus. Dan sampai ketika Ibnu Makhalif ini meninggal, Al-Imam Ibnul Qayyim itu ada sedikit kegembiraan. Sedikit kegembiraan. Kemudian dikhabarkan kepada siapa? Kepada gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu melihat raut wajah dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Ibnul Qayyim rahimahullah taala, ketika itu Syekhul Islam itu marah. Marah. Ada perasaan dari lihat wajahnya kok gak senang bentuknya. Kenapa? Ibnu Khalid sudah meninggal, orang yang setiap hari mencaci Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian ditanya oleh Syekhul Islam, mana kuburannya? Kemudian apa ditunjukkan oleh siapa? Oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Di sana kuburannya. Kemudian Syekhul Islam pergi ke kuburan tersebut dan berdoa selama 1 jam memohon ampunan untuk siapa? Untuk Ibnu Makhalif. Dan kemudian setelah dia berdoa itu ditanya kembali, mana keluarganya? Mana anak-anaknya? Kemudian apa? Ditunjukkanlah ini istrinya, ini anak-anaknya. Kemudian Syekhul Islam ketika itu datang kepada siapa? Kepada anak dan istri orang yang mencaci dia setiap hari. Kemudian dikatakan, apa kata beliau? Sekarang apapun kebutuhan kalian, apapun yang kalian butuhkan, maka akulah yang akan menanggung itu semua. Anggap aku sebagai bapak kalian. Awak lebih satu, Pak. Awak lebih satu. Ragu ya, Pak. Berat memang. Makanya nanti ada kitab As-Sabru yang dikarang oleh siapa? Oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang mana ini adalah resep bagaimana seseorang itu dia mudah memaafkan. Dan ini juga pernah dipraktekkan oleh siapa? Oleh Syekh bin Baz. Kita baca dari salah satu murid beliau. Syekh bin Baz itu juga orang yang mudah memaafkan. Ceritakan. Suatu ketika Syekh bin Baz itu pernah hadir di sebuah persidangan, yang mana di persidangan tersebut ada orang yang bersalah, kemudian beliau dijadikan sebagai saksi. Dan ketika beliau menjadi saksi tersebut, maka orang yang bersalah tadi dalam pengadilan itu mencaci maki dari awal sampai akhir, mencaci maki siapa? Syekh bin Baz. Dan Syekh bin Baz ketika dicaci tersebut, beliau tidak membalas, dia cuma mengucapkan astagfirullah, 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 istighfar kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian beberapa bulan setelah itu, orang yang mencaci beliau tadi dalam persidangan itu meninggal, Pak. Meninggal. Kemudian ketika itu diberitakan, wahai Syekh, orang yang sudah mencacimu berlama-lama, sekian lama ketika di persidangan itu sudah meninggal. Lalu apa kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala ketika itu? Tunjukkan kepada kuburannya dan mana anak-anaknya. Sama persis seperti yang dilakukan oleh siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi terkadang ketika ada orang mendengar nama Syekhul Islam, Syekh bin Baz dan lain sebagainya, mereka agak sensitif. Kenapa? Karena mereka belum tahu tentang bagaimana kepribadian dan kehidupan dari para masyayikh ini. Kenapa? Karena musuh terbesar umat manusia itu adalah kebodohannya, Pak. Kita benci kepada seseorang karena kita tidak tahu dan tidak mengerti dengan orang tersebut. Kalau kita sudah mengenali bagaimana kehidupan dia, bagaimana sifat dia, bagaimana akhlak dia, coba lihat betapa banyak orang-orang yang masuk Islam. Kenapa? Karena akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya dia benci kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, kemudian ketika dia membaca sejarah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, semakin sayang dia. Umat Islam itu tidak boleh dendam, tidak boleh. Tidak boleh dendam. Maafkan. Maafkan setiap kesalahan mungkin yang pernah dilakukan oleh siapa? Ya, saudara kita. Ini kembali cerita Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau itu ada salah seorang ulama yang juga marah kepada beliau, ya. Namanya Al-Barki. Sampai-sampai Syekhul Islam ini mengarang kitab 2 jilid yang judulnya Al-Istighasatu 'alal Barki. Bantahan terhadap Al-Barki. Yang mana ketika Syekhul Islam itu pernah dalam satu berjalan di sebuah jalan. Kemudian ketika itu Al-Barki itu bersama para murid-muridnya dikeroyoknya lah siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Keroyok, Pak. Ustaz, tidak senang Pak Ustaz. Sudah tunggu di jalan kan. Tunggu tidak ada seorang sama seorang, tapi rami-rami bawa murid awak.
Dan itu yang terjadi ketika Al-Barqi ini dia marah kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dicarilah tempat di mana tempat yang akan dilewati oleh Syekhul Islam ini nanti. Kemudian ketika mereka dapati, dikeroyoknya lah siapa? Syekhul Islam. Dan ketika itu pemerintah tahu bahwasanya yang mengeroyok itu adalah Al-Barqi. Maka disebutkan Al-Barqi bersama para murid-muridnya itu menjadi buronan, Pak. Dicari di seantero negeri itu. Kenapa? Karena dia telah mengeroyok Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Murid-muridnya ditangkap. Tahu enggak, Pak? Di mana Al-Barqi menyuruh apa? Di mana yang nyuruh? Di rumah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di mana yang nyuruh? Di rumah Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Karena dia tahu Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini dia tidak akan dendam. Sampai pada akhirnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lah yang membawa Al-Barqi ini kepada pemerintah. Kemudian ketika itu pemerintah ingin menghukum dia, tapi apa yang dilakukan oleh Syekhul Islam? Beliau puji dengan pujian yang sampai kemarahan pemimpin ketika itu reda. Ini kisah. Dalam Islam tidak ada seseorang itu yang boleh memiliki sifat dendam, tidak ada. Bukankah kita tahu hadis yang pernah juga Anda sampaikan sekitar setahun yang lalu itu, dan mungkin juga pernah disampaikan oleh para ustadz kita, bahwasanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat di Madinah, kemudian ketika berbicara dengan para sahabat tersebut, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, satamurru alaikum ahlal jannah, akan lewat nanti di hadapan kalian penduduk surga. Dan itu yang menyampaikan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika itu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mendengar dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam akan lewat calon penghuni surga itu, mereka penasaran, Pak. Awak penasaran enggak? Kalau lewat calon penghuni surga, kau nak guru ngecek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kita pasti penasaran siapa orang yang lewat tersebut. Kemudian ketika itu diceritakan oleh sahabat Rasul alaihi salatu wasallam, yang lewat itu adalah orang Ansar. Diceritakan bagaimana kondisi lewat dia, yang mana jenggotnya masih ada air, kemudian ketika itu di tangan kiri atau kanannya dia sedang menenteng sendalnya. Lewat dia. Pas hari kedua ketika mereka masih berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan akan lewat calon penghuni surga. Yang lewat orang yang sama juga dengan kondisi yang sama. Pas hari ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan lewat di hadapan kalian nanti siapa? Calon penghuni surga, dan yang lewat masih orang Ansar dengan kondisi yang sama seperti tadi. 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan lewat calon penghuni surga, akan lewat calon penghuni surga, akan lewat calon penghuni surga. Penasaran semua orang. Ketika itu Abdullah bin Amr bin As penasaran, ibadah spesial dari orang yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini calon penghuni surga. Kemudian dia datang ke rumah orang tersebut. Ini mungkin lafaz yang agak berselisih pendapat para ulama, karena memang ketika Abdullah bin Amr bin As itu dia datang ke rumah itu, dia mengatakan dia sedang ada masalah dengan bapaknya, padahal tidak. Ini lafaz yang mungkin diperselisihkan oleh para ulama. Intinya adalah Abdullah bin Amr bin As ini menginap di rumah siapa? Di rumah sahabat yang dikatakan calon penghuni surga tadi. Dia ingin melihat apa saja ibadah-ibadah spesial di rumah yang dilakukan oleh sahabat ini. Sampai Abdullah bin Amr bin As nak lalu. Nak lalu. Nak penasaran. Malam ibadah orang. Sampai Rasulullah menjamin 3 kalinya masuk surga. Pas ketika malam hari dilihat oleh Abdullah bin Amr bin As, orang ini tidak salat malam, Pak. Masih ada peluang bagi orang yang kurang-kurang salat malam. Kau masih bisa masuk surga, Pak. Tak salat malam. Dia hanya ketika terbangun itu dia mengucapkan zikir sebentar, kemudian tidur kembali. Kemudian nanti ketika akan dekat waktu subuh baru bangun dia. Bagi orang-orang yang masih kurang salat malamnya masih bisa masuk surga, Pak. Itu hari pertama. Pas hari kedua masih dalam kondisi yang sama. Pada malam hari salat tahajudnya masih kurang. Malam ketiga juga sama. Sampai Abdullah bin Amr bin As itu dia sampai sedikit meremehkan apa ibadah yang dilakukan oleh orang tersebut. Tapi karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan dia adalah calon penghuni surga, yang mana ini adalah pasti benar, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Lalu ketika itu Abdullah bin Amr bin As itu dia minta izin untuk pulang.
Tapi sebelum pulang orang tersebut mengatakan, apa sebenarnya sebab engkau menginap di rumahku selama 3 hari? Lalu diceritakan oleh siapa? Oleh Abdullah bin Amr bin As. Ketika kami bersama Rasulullah SAW, kemudian ketika itu beliau mengatakan akan lewat calon penghuni surga, dan yang lewat selama 3 hari itu dirimu. Aku penasaran apa ibadah spesial yang ada dalam dirimu tersebut. Lalu sahabat itu mengatakan, ya ibadahnya seperti yang engkau lihat. Tidak ada yang aku kurangi dan tidak ada yang aku tambah. Kadang-kadang kan ada orang ketika datang tamu ke rumah itu ibadahnya paling khusyuk tuh Pak. Ada kan? Ada. Pas tidak ada tamu, payah ibadahnya kan. Pas ada tamu itu misalkan salat subuhnya tapi waktu itu. Dan sahabat ini mengatakan, ibadahku seperti yang engkau lihat, tidak ada yang aku tambah dan tidak ada yang aku kurangi. Lalu ketika itu Abdullah bin Amr bin As belum dapat apa sebenarnya ibadah spesial dan ibadah rahasia dari orang ini. Kemudian dia ingin beranjak pergi. Kemudian ketika akan meninggalkan rumah tersebut, orang itu mencegat kembali, tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Ada satu kebiasaan yang biasa aku lakukan ketika aku sebelum tidur. Kebiasaan tersebut adalah aku selalu membersihkan hatiku. Aku akan memaafkan setiap orang yang sudah bersalah kepadaku pada hari ini. Maafkan, oh si fulan tadi pagi tersinggung bodohnya, ya Allah sudah aku maafkan. Aku tidak ada menyimpan dendam, perasaan hasad, ghil dalam diriku sendiri. Ketika sebelum bangun, sebelum tidur itu dibersihkannya lah hatinya ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga ketika dia tertidur itu tidak ada lagi perasaan dendam, perasaan hasad, perasaan-perasaan yang bisa merusak jiwa seseorang. Maka dia tidur dalam kondisi hati yang tenang. Lalu apa kata Abdullah bin Amr bin As? Inilah ibadah yang sampai Rasulullah SAW menjadikan atau mengatakan engkau adalah calon penghuni surga. Umat Islam tidak ada dendam, tidak boleh. Bagaimana kiat-kiatnya kita bisa mudah memaafkan? InsyaAllah akan kita sampaikan pada pertemuan selanjutnya. InsyaAllah tabaraka wa ta'ala. Walaupun sebenarnya ini kiat yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu banyak. Tahu satu kali pertemuan mungkin kita ringkas saja nanti. Memang kiat yang beliau sampaikan itu 20 Pak. 20 kaidah dalam memaafkan. Tidak bisa kita sampaikan beberapa saja. Beberapa saja. Yang mana ini adalah kiat yang disampaikan oleh orang yang mudah memaafkan dan sudah mempraktikkan. Ya Ustaz ngecek kalau mak sajonya gitu. Ya, mengecek kan mudah, tapi kita ambil resep ini dari orang yang sudah mempraktekkannya. Bukan dari yang buat, tapi dari siapa? Dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Semoga apa yang kita sampaikan memberikan faedah kepada kami yang menyampaikan. Dan semoga kita berdoa kepada Allah, Allah jadikan kita termasuk orang-orang ahli surga. Bagaimana dengan ahli surga tersebut? Ahli surga adalah orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.